Figur Bung Karno merupakan perpaduan bagaimana kekuatan hati serta jiwa seni menyatu dengan sempurna. Orator yang paling disegani dunia ini ternyata memiliki sentuhan artistik berkelas yang membuat bangunan istana-istana negara menjadi cantik dan rupawan. Kisah Soekarno sang arsitek berselera tinggi menutup redaksi siang hari ini. Saya Syara Firisya, selamat siang dan sampai jumpa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya tak lepas dari peranan sosok Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia yang bergelar insinyur ini sukses membawa Indonesia bebas dari cengkraman tangan penjajahan. Sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia, Bung Karno berhak menempati Istana Negara sebagai kediaman, pusat pemerintahan sekaligus tempat menyambut tamu-tamu negara. Undang-undang mengatur kepala negara berhak menempati istana-istana yang ada di tanah air, mulai dari Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Gedung Agung Yogyakarta, serta Istana Tampak Siring Bali. Salah satu istana yang paling sering menjadi tempat persinggahan dan paling berkesan bagi Bung Karno adalah Istana Bogor. Istana Bogor dulunya bernama Istana Buitenzorg. Bangunan yang didirikan tahun 1745 ini merupakan kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gustav Willem Baron van Imhoff. Tahun 1949, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan Istana Buitenzorg pada pemerintah Indonesia sebagai wujud pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno melakukan pemugaran tahun 1952 dan menjadikannya Istana Negara. Bapak itu suka merenovasi gitu loh, beberapa tempat-tempat disesuaikan dengan ciri khas Indonesia dan seleranya Bapak. Urusan mendesain ulang bangunan tentunya bukan hal sulit bagi Bung Karno. Ia adalah insinyur teknik sipil lulusan Institut Teknologi Bandung. Bung Karno pun memulai proyek pemugaran dengan merancang sendiri seluruh bagian interior semua istana negara. Untuk Istana Bogor, Bung Karno memilih furnitur bercorak Art Deco yang terkenal di Amerika dan Eropa pada tahun 1920-an. Semua hampir sama ya, karena itu seleranya Bapak pribadi sih sebetulnya. Jadi arsitek manapun kayaknya nggak ikut cawe-cawe. Jadi Bapak tuh memang sentuhan seninya tuh tinggi sekali dan seleranya memang tinggi. Walau sudah 5 kali berganti kepemimpinan, beberapa bagian istana yang sudah ada sejak pemerintahan Bung Karno masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah keberadaan populasi rusa tutul yang menghiasi halaman Istana Bogor. Benda peninggalan Belanda berupa cermin besar yang diletakkan berhadapan atau yang dikenal dengan 1000 cermin pun masih bertahan di dalam Istana Bogor. Istana Bogor memegang peranan penting pada akhir pemerintahan Bung Karno. Setelah peristiwa G30S PKI, Bung Karno yang kesehatannya mulai menurun tinggal di Pavilion Amarta yang sekaligus menjadi tempat lahirnya surat perintah 11 Maret. Di samping Istana Bogor, Istana Tampak Siring di Pulau Dewata, Bali juga menjadi tempat paling bersejarah bagi Bung Karno. Istana yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring ini menjadi istana pertama yang dibangun pada masa kemerdekaan. Sampai Tampak Siring pun Bapak yang boleh kata kalau itu Tampak Siring malah kayaknya mendesain. Dari gubuk saya pernah tinggal sama Bapak di situ, diajak belum diapa-apain. Keindahan Istana Tampak Siring sempat dinikmati beberapa kepala negara zaman dulu, seperti Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, serta Pangeran Kamboja Norodom Sihanouk. Saya tadinya nggak kepikirin mau dibikin apaan sih ini gitu ya. Ya kita waktu itu masih kecil-kecil, tapi begitu selesai dibangun saya baru tahu, aduh ini tempat ini pintar sekali Bapak milihnya, view-nya bagus sekali gitu loh. Tinggal di Istana Negara yang penuh dengan protokoler ternyata memiliki konsekuensi mahal yang harus ditanggung keluarga Bung Karno. Protokoler istana menjadi penghalang kedekatan Bung Karno pada anak-anaknya. Jalinan komunikasi dengan keluarga pun menjadi sangat terbatas.
Ya terpaksa kalau misalnya mau ketemu Bapak, bilang sama ajudan dulu, saya mau ketemu Bapak, kira-kira jam berapa sih Bapak nggak ada tamu. Sejak kepemimpinan Bung Karno runtuh, istana-istana negara telah mengalami banyak perubahan. Pada saat Presiden Soeharto berkuasa, berbagai benda seni dan perabotan yang menjadi ciri khas Bung Karno telah banyak disingkirkan. Keberadaan istana-istana negara yang telah digunakan sejak masa pemerintahan Bung Karno menjadi bukti karisma dan cita rasa seni sang proklamator yang tak akan lekang oleh waktu. Andreas Trijaya, Ardika Satrian, Jakarta.